That's him, Hatch. The guy with the gray hat from the sky. Oh, shit! Di awal film kita dilihatkan dua intel yang lagi menangani kasus tentang maraknya pengedaran narkoboy. Di situ mereka dikabari bahwa ada salah satu tersangka sudah ditemukan. Dua intel ini bernama Jack dan Eddie. Mereka berdua disuruh bergegas menangkapnya. Yo, D-Mac. Yeah, I know the place. I'm gonna mess with this low-level shit. Yeah, let's go. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan musuh para polisi yaitu si pencuri. Mereka bernama Gordon, pria kulit hitam. Teman-temannya biasa memanggilnya G. Lalu ini John. Setelah itu Jackie dan adiknya yang bernama Jesse. Kembali ke Jack dan Eddie yang sudah sampai di tempat yang dituju. Benar saja di situ lagi ada transaksi sehingga membuat tempat ini menjadi ricuh. Jack berhasil menangkap salah satu dari mereka walaupun sedikit kena bogem mentah dari pelaku. Sedangkan Eddie tidak mendapatkannya karena pelaku berhasil kabur. Stop! Not a word, Wells. Not a goddamn word. Pindah ke 4 orang pencuri tadi yang lagi OTW farming menjarah bank, membuat situasi yang awalnya tenang menjadi ricuh tak karuan. You got a problem with the elevator. Chief. Why did I have your attention? Get on the floor! Mereka dengan cepat menguras uang yang ada di berangkas dan lekas pergi karena para petugas keamanan dan para polisi sudah mengetahui perbuatan mereka. Benar saja para polisi sudah berbondong-bondong datang ke situ. Namun bukan pencuri namanya kalau nggak sedikit lebih cerdas. Di atap ada salah satu dari mereka yang menyamar menjadi petugas keamanan. Ia bernama Aji. Kebetulan ada helikopter media TV yang baru mendarat di atas gedung. Ia segera membegalnya agar mereka bisa cepat kabur dari tempat ini. Lalu film bergeser di lapas penjara. Di sini kita dilihatkan seorang napi. Ia bernama Rivers yang memiliki nama asli Ghost. Kita panggil saja Ghost ya guys. Hari ini dia sudah bebas dari penjara. Sedangkan di bank yang baru kerampokan, Jack sudah ada di sana untuk membantu berjalannya investigasi bersama Eddie. Balik lagi ke Ghost, ia berada di sebuah gang untuk mengambil barangnya, yaitu uang serta pistol. Malam harinya, Ghost menemui seseorang yang bernama Sergei. Dia seorang mafia Rusia untuk diajak kerjasama dalam hal yang belum dijelaskan. Not so fast, my man. Show me ID. Take care of business. That's what I thought you'd say. Kemudian kita bergeser ke sebuah bar. Di sana ada Jackie dan Jesse. Mereka berdua sedang ngobrol tentang masa depan mereka. Karena diketahui 1 tahun lagi ayah mereka akan keluar dari penjara. Jika nanti ayah mereka sudah keluar, mereka berdua berencana ingin membangun sebuah rumah. Namun sampai di mana pandangan Jackie teralihkan ke seorang cewek di lantai bawah. Jackie segera turun ingin menemuinya. Di bawah juga ada Aji yang lagi asik main piano. Suasananya pas. Jackie menyuruh Aji memainkan piano sedangkan dia mau merayu cewek tadi yang bernama Rizal sekaligus pemilik bar ini. Jackie melamar Rizal untuk menjadi kekasihnya. Sedangkan Aji hanya tersenyum saja melihat pemandangan ini karena ia masih jomblo guys. Our biggest high shed and you. He's got less than 5. Sounds tight.
Sementara John lagi asik party di rumahnya bersama dua ciwi tanpa busana. Begitu pula Gordon, ia juga habis berkiwi-kiwi cukur-rukuk di apartemennya. Di kantor polisi, Jack dan rekan timnya sedang mengecek rekaman CCTV pada saat perampokan bank dimulai. Di situ mereka sangat kesal karena harus mengecek secara detail orang-orang yang keluar masuk dari lift yang berkisar 10.000 orang pada saat waktu perampokan dimulai. Karena cara ini sangat mustahil, mereka harus mencari cara lain. All these people getting on and off, and we have no idea. All right, I'm down here trying to help. He doesn't mean nothing by it. Problem. Look at this. 100 hours here. We don't know what the hell we're looking for. Pindah di gerombolan pencuri, mereka sedang rapat tentang pengelolaan uang mereka yang ditangani oleh rekan mereka yang bernama Scott. Setelah rapat ini kita dilihatkan John yang OTW pulang ke rumahnya. Pada saat tiba di rumah, John dikunjungi kenalan lamanya, yaitu Ghost. Ia ke situ ingin mengasih tawaran pekerjaan. Ghost juga mengungkit masa lalu mereka pada saat dulu mereka melakukan pencurian, sehingga menyebabkan Ghost tertangkap. Ghost bilang ia sudah berkorban dan menepati janjinya bahwa ketika salah satu tertangkap, mereka harus bungkam. Kini Ghost meminta bayarannya, yaitu mereka harus membantu Ghost untuk melakukan sebuah pekerjaan antara lain, yaitu mencuri, guys. Akan tetapi John harus merundingkan dulu sama rekan-rekannya sebelum mengambil keputusan. Cool view. Please. It's good shit, John. Deal we need to discuss. A job. All right, I'll talk to the boys and I'll get back at you tomorrow. Pindah di Gordon, ia lagi menemui kakaknya yang bernama Naomi. Si Naomi ini lagi rehabilitasi, guys, karena dia kecanduan narkoboy. Dalam masa karantina ini, ia keluar 8 minggu lagi. Di sini Naomi ngomong ke Gordon bahwa ia ingin ke pantai untuk menikmati kesejukan dan kenyamanan indahnya pantai di Karibia yang terkenal airnya yang biru. Gordon yang melihat kakaknya kasihan. Ia berjanji akan membawa kakaknya ke sana setelah masa karantinanya selesai. Did you get my letter? Yeah, sure. Yeah. Caribbean, huh? I'm gonna take you there myself. I promise. I love you. Malam harinya di bar milik Rizal. Di sana lagi asik party malam mingguan sekaligus tempat nongkrong tim pencuri. Di sini mereka semua lagi diskusi tentang tawaran Ghost yang diomongi tadi siang sama John. Namun Jackie sedikit kurang setuju karena Ghost diketahui orangnya agak licik. Tak lama dari itu orang yang mereka omongin datang, guys. Tanpa undangan, pulang tak diantar, datang tak dijemput. Situasi makin tegang karena si Ghost ini kurang disukai oleh tim pencuri. Dan Rizal ini diketahui adalah mantan Ghost. Wadah, ketemu mantan nih, guys. Woi, kaget aku, refleks ngedol sawai pakku. Lanjut, bener yang diomongin Jackie, Ghost orangnya agak licik dan suka makan temen. Lihat aja, dilihat dari mukanya selengean kayak gitu. Seperti yang kita lihat, dia tadi masuk rumah John tanpa permisi. Sekarang ngambil cerutu tanpa permisi juga. Tanpa membuang banyak waktu, mereka lekas berdiskusi di atas gedung agar si Ghost ini cepat pergi. Pada saat di atas, Ghost memberitahu mereka bahwa rencananya akan merampok truk berlapis baja yang membawa uang berkisar 25 sampai 30 miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 500 triliunan, guys. Beda. Ghost di sini juga memberitahu kalau ia bekerja sama dengan mafia Rusia karena dengan bantuan mereka lah rute truknya akan dialihkan ke perangkap yang akan mereka buat nanti. Ghost akan mengambil 250 juta dolar saja. Terus bagian mafia Rusia akan diurus Ghost pada saat misinya selesai. Sisanya buat mereka. Rencana akan dijalankan 5 hari ke depan. Lalu Ghost pergi begitu saja. 25 to 30 mil. Out. Any more questions? How'd you get it? Either way, I need to know the night for the cigar. This is not the way we do things, gentlemen. Kemudian kita sekilas dilihatkan Jack yang lagi puyeng belum mendapatkan titik terang mengenai pelaku perampokan bank tempo lalu. Kembali di tim pencuri, mereka sedang merencanakan aksi mereka yang disusun oleh Aji, sang ahli strategi.
Mereka berencana mau menjebak truk pembawa uang itu saat parkir di depan bank. Kemudian mereka akan meledakkan tempat parkir itu agar mobilnya masuk ke gorong-gorong karena diketahui di bawah tempat parkir ada gorong-gorong besar. Esok harinya mereka segera mengecek lokasi agar tahu persis dan sesuai rencana yang mereka susun. Second truck's totally empty. Must have taken up the tracks. Pindah di sisi lain, terlihat Eddie bersama Jack lagi membuntuti seseorang yang lagi melakukan COD spare part mobil. Ia bernama Franco. Karena diketahui Franco ini adalah seorang penyelundup, Jack dan Eddie ke situ ingin mencari info soal pencurian bahan peledak dari Nevada dengan jumlah yang sangat besar, guys. Karena itu Jack dan Eddie mencari info siapa tahu Franco terlibat dalam kasus ini. Franco awalnya berbelit-belit sampai di mana Jack mengancam akan memenjarakannya karena masih menyelundupkan barang dari luar negeri. Alhasil Franco memberi info kalau ada seseorang yang ingin melakukan hal besar untuk memperoleh hasil yang besar pula. Akan tetapi Franco tidak tahu siapa orangnya. Oh, you got one in the area? Bring it in. Trapped into some shit. Looks like a disabled vehicle to my PD of stealing it. Give us something. This here is bullshit. Come on, man. They got these guys. They're trying to go upstate. Like what? Malam harinya kita dilihatkan Aji yang mendatangi markas mafia Rusia untuk COD barang peledak. Inilah orang yang dimaksud Franco tadi, yaitu para mafia Rusia. Ketika Aji masuk ke dalam ingin mengambil barangnya, si ketua mafia Rusia mempersulit Aji. Ia meminta surat izin transaksi. Aji paham yang dimaksud adalah uang. Akan tetapi para mafia malah menyerang Aji sehingga membuat Aji harus baku hantam melawan 3 orang sekaligus. Aji yang dikira pria culun dan tanpa tenaga malah bikin 3 orang mafia berbadan besar ini tidak berkutik. Lalu muncul Ghost dan John yang bersembunyi di dalam mobil hendak ingin membantu Aji. Akan tetapi Aji sudah menanganinya. Move. I put 3 holes. Should have kept it simple, huh? You had it under control, huh? Yeah, I did actually. In the shed? It's in the shed. In the shed. It's in the shed. Inilah pentingnya saat COD harus membawa teman, guys. Apalagi COD sama mafia. Alhasil mereka bisa mendapatkan barangnya tanpa membayar sepeser pun. Esok harinya para polisi mengendus keterlibatan mafia Rusia tentang pencurian bahan peledak. Mereka segera menggerebek markas pusat mafia Rusia yang berada tidak jauh dari kantor polisi. Penggerebekan ini diketuai oleh Jack dan Eddie. Nah, di sini tidak berjalan begitu mulus, guys. Baru saja masuk secara tiba-tiba, para pasukan polisi mendapat serangan dari 2 mafia yang lagi menjaga markas karena markas ini sudah kosong. Setelah menembak, mafia itu kabur. Eddie dan Jack mengejarnya sampai di mana Jack dengan terpaksa menembak kaki salah satu mafia dan ketika mau dicek secara mengejutkan, Jack mau ditembak sama mafia tadi yang bersembunyi di belakang mobil. Untung ada Eddie yang gercep menembaknya duluan, membuat mafia tadi meninggoy di tempat, guys. Kembali ke dalam, mereka menemukan beberapa bukti foto, peta kota yang sudah ditandai, dan masih banyak lagi. Sedangkan tim pencuri yang terus mempersiapkan keperluan mereka sebelum waktunya beraksi. All right, Jesse, we're up. Show it. Nice. Good job. Malam harinya di kediaman Gordon, Aji bersama Gordon lagi membahas tentang perkiraan rute yang akan diambil truk pembawa uangnya. Namun secara mengejutkan, ada suara ketukan pintu dari luar yang ternyata itu adalah Naomi. Aji buru-buru pergi karena nggak mau rencana mereka bocor ke orang lain. Setelah Aji pergi, Gordon menegur Naomi karena belum waktunya keluar dari karantina. Kok ini sudah keluar? Naomi meyakinkan Gordon kalau ia sudah sehat dan bersih. Gordon memberitahu bahwa minggu ini ia sangat sibuk. Akan tetapi Naomi mengalihkan
pembicaraan. Ia berbicara tentang masa lalu mereka pada saat ibu mereka masih hidup. Alhasil, Gordon gak jadi marah sama Naomi guys. Beda. Emang lidah wanita. Really clean now. I feel great. I mean, what about this? Didn't we? Oh, come on. They told us that when you get out, you've got to have a... You don't remember it, do you? No. I was true. Mengesampingkan ini, kita pindah di kantor polisi. Di situ, Jack yang lagi lembur mencari info tentang petunjuk yang ia dapatkan tadi siang. Siapa tahu ada hubungannya dengan pencurian bank tempo lalu. Dan benar saja ia menemukan sedikit petunjuk tentang gelang reverse alias ghost yang dia pakai saat di awal film tadi yang masih di sel tahanan. Well, I can tell you it's not a street map, but without a reference number, it's some kind of a public works project. All right. Thanks. Pagi harinya Jack mengunjungi rumah Eddie untuk mengasih tahu temuannya kalau dia menemukan kejanggalan tentang gelang reverse alias ghost berada di sebuah foto yang ia temukan di markas mafia Rusia kemarin. Connection there, right? Wante Rivers, aka Ghost. On the Polaroids. So you think this guy's... Yeah, Max. What's... Setelah menyampaikan temuannya, Jack mendapat telepon dari rekannya untuk menemuinya. Segeralah Jack pergi sambil menjemput putrinya yang tinggal bersama mantan istrinya Jack. Niat Jack mau menemui rekannya, habis itu mengajak jalan-jalan putrinya. Akan tetapi, Jack tak sengaja melihat ghost yang menemui Gordon dan Jesse di pinggir jalan. Di sini Jack menyadari kalau gerakan Jesse sama dengan salah satu pencuri bank tempo lalu, sehingga membuat Jack curiga dan mengikuti Gordon yang mengendarai mobil bersama John. Di sini John curiga kalau mereka sedang diawasi, sehingga membuat John dan Gordon mencoba mengecohnya. Namun tetap saja Jack mengikutinya. Sampai di mana John dan Gordon memutuskan untuk berhenti. Alhasil inilah yang terjadi guys. It's just some guy. Is it a cop? With a kid? Pada saat di kantor polisi, Jack berhasil menemukan berkas identitas Gordon yang dicurigai oleh Jack sebagai salah satu komplotan pencuri. Namun di sini Eddie menyuruh Jack nggak usah menuduh orang sembarangan karena tidak ada bukti kuat. Mending Jack mengurusi anaknya aja dulu karena terlihat sangat sedih nggak jadi jalan-jalan guys. Sementara Gordon yang bersama John, ia lagi santai sambil ngobrol di dalam mobil. Akan tetapi Gordon mendapat telepon dari orang kepercayaannya kalau Naomi pergi dari apartemen serta membawa uang cash Gordon yang dititipkan ke kepercayaannya itu untuk ditaruh di brankas. Alhasil puyenglah si Gordon karena Naomi nambah-nambahi masalah saja guys. No, it's alright. She got Jimmy some money at the hotel. Shit! Dengan terpaksa Gordon mencari Naomi, namun tidak mendapatkan hasil. Di sela ini Jack juga terus mencari info tentang tim pencuri, namun juga tidak mendapatkan hasil. Esok harinya para tim pencuri masih mempersiapkan untuk memasang peledak sebelum hari H aksi pencuriannya dimulai. Sore harinya terlihat Gordon yang lagi menyendiri di balkon. Tak lama John ke situ menanyai apakah Naomi sudah ditemukan dan mencoba menyemangati Gordon. Tak lama Ghost juga ke sini untuk nongkrong karena besok mereka akan beraksi. We good? If I had any family left, that's where I'd be. I can't call it, gentlemen. Yeah. Till tomorrow. To tomorrow. Singkat waktu, malam hari pun tiba. Di situ terlihat Gordon yang lagi tidur. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari kantor polisi bahwa Naomi sedang ada di kantor polisi. Bedem, kena masalah lagi nih guys. Dengan cepat Gordon pergi menjemput Naomi. Singkat waktu, pada saat di kantor polisi, di sana juga ada Jack. Namun Jack nggak sadar kalau Gordon lagi ke sini. Di sini Jack lagi menangani kasus pengedaran narkoba yang diduga menggunakan uang curian saat ditangkap. Alhasil, Jack dengan barbar menginterogasi si bandar sampai ngaku yang ternyata uangnya ia dapat dari kenalan barunya, yaitu si Naomi.
They'll call you. Did you question him? No. Naomi what? Yeah, her name's Naomi Cozier. Sedangkan Naomi sendiri sudah dalam perjalanan pulang bersama Gordon yang terlihat suasananya begitu tegang karena Gordon sangat kesal dengan Naomi yang bikin ulah lagi. Ia ingin mengembalikan Naomi ke tempat rehabilitasi disebabkan ya baru saja 2 hari keluar sudah bikin onar saja. Adu mulut yang sangat sengit pun terjadi sehingga menyebabkan sampai seperti ini. Naomi kembali kabur lagi, entah kemana, nggak tahu saya. Gordon pun kembali puyeng. Sedangkan Jack dan Eddie diberitahu rekan polisinya kalau Naomi sudah keluar 20 menit yang lalu. Dari sini Jack yakin kalau ini semua ada kaitannya dengan pencurian bank tempo lalu. Waktu berlalu dengan cepat, sinar matahari yang baru muncul dibarengin semangat para tim pencuri yang akan melakukan aksinya hari ini. Pindah di kantor polisi, Jack bersama Eddie masih pusing mencari petunjuk siapa sebenarnya pencuri ini. Tak lama Jack dipanggil atasannya karena ada sesuatu hal penting yang ingin dibicarakan dengan Jack. Sekilas dilihatkan tim pencuri, terlihat John dan Gordon sudah melakukan tugasnya. Balik lagi ke kantor polisi. Jack disidang karena para petinggi mengetahui rekaman pada saat penangkapan pengedar narkoba di awal film tadi. Eddie malah membebaskan pelaku dan mengambil uang barang buktinya. Jack yang gak menyangka kalau partnernya sendiri berbuat korup. Alhasil semua ini akan diusut dan Jack disuruh mengawasi Eddie. The day you busted the head. Pada saat Jack kembali ke meja ruangan yang bekerja, Eddie menemukan kalau ada rekaman CCTV yang menangkap Gordon pada saat sebelum kejadian perampokan bank tempo lalu. Sedangkan Gordon lagi ngordinasi ke Ghost dan John kalau truknya akan datang beberapa menit lagi. John disuruh mengawasi gerak-gerik Ghost. Jikalau Ghost menipu mereka, John harus menembaknya di tempat ini. Balik lagi ke Jack dan Eddie. Pada saat mau pulang, Jack menanyai Eddie kenapa Eddie mengambil uang itu. Eddie awalnya nggak ngaku, namun setelah diberitahu kalau para petinggi punya rekaman saat Eddie mengambil uangnya, di sini Eddie ngaku kalau dia lagi buntu karena istrinya dipecat dari pekerjaannya, sedangkan mereka ada tunggakan rumah, asuransi kesehatan, tagihan listrik, dan lain-lain. Jack bilang kenapa Eddie nggak cerita sama Jack kalau ada masalah sebesar ini. Eddie di situ hanya bisa nangis dan pasrah dengan konsekuensinya. Akan tetapi Jack adalah teman yang setia. Dia akan membantu Eddie sampai masalah ini tuntas. Why'd you do it, Eddie? What are you talking about? Why'd you do it? Monica's laid off. Why didn't you come to me? Like my brother. Balik lagi ke tim pencuri yang lagi panik karena truk pembawa uangnya belum datang juga. Sampai di mana Gordon menyeru John untuk menembak Ghost karena dianggap menipu mereka. Tetapi secara mengejutkan, truk target mereka datang membuat John nggak jadi menembaknya. Giliran tim eksekusi yang bersiap-siap untuk meledakkan jebakannya. Akan tetapi rencana mereka sedikit meleset sehingga terjadi seperti ini. Truk pembawa uang gak masuk ke dalam jebakan, sehingga dengan terpaksa John mengambil alih kendali salah satu truk dan menyundul salah satu truknya agar bisa masuk ke dalam jebakan. Lalu disusul John ikut terjun juga ke dalam jebakan agar usaha mereka nggak sia-sia. Setelah semua truk masuk ke dalam lubang jebakan, mereka semua segera mengeruk habis uangnya dan membawa kabur dari tempat ini karena para polisi pasti akan datang. We got a vehicle up.
pindah di Jack dan Eddie yang lagi dalam perjalanan mengantar Eddie pulang. Di situ mereka mendapat info kalau ada perampokan truk pembawa uang yang tidak jauh dari sini, sehingga membuat Eddie bergejolak ingin menangkapnya karena ingin menebus kesalahannya sebelum diberhentikan bertugas. Mereka berdua langsung putar balik dan tancap gas. Singkat waktu, ketika sudah sampai di TKP, Jack dan Eddie baru ngeh kalau ini semua ada kaitannya sama peta yang mereka temukan di markas mafia Rusia tempo lalu. Lalu mereka segera cepat menuju salah satu jalur pelarian yang ada di peta tersebut, yang menuju ke stasiun bawah tanah di dekat sini. Benar saja mereka berdua menemukan Jesse yang lagi santuy berjalan membawa tas besar berisi uang. Tak banyak bicara, Jack dan Eddie mengejarnya sampai suasana begitu menegangkan. Jesse yang memiliki skill parkour sangat lihai sampai di mana Jesse terdesak dan meninggalkan uangnya di semak-semak. Lalu melanjutkan larinya sehingga dia terpojok. Namun bukan Jesse namanya kalau nggak bisa kabur. Dan inilah yang terjadi. Jesse masih bisa lolos sampai ke kantor perusahaan cireng sehingga membuat situasi di sini menjadi gaduh, guys. Kemudian Jack dan Eddie berpencar mencari keberadaan Jesse yang tiba-tiba menghilang. Sampai di mana Eddie ketemu Jesse yang bersembunyi di toilet dapur. Pindah di Jack yang masih mencari dan terus mencari sampai di mana Jack menemukan Eddie yang sudah tergeletak terkena tembakan di dadanya. Situasi ini membuat Jack sangat panik karena sahabatnya sedang sekarat. Ia segera menelpon bantuan agar datang ke situ untuk menolong Eddie yang sekarat. Shit. Hold on, buddy. Just hold. I got an officer down. Son of a bitch was fast. This is you. Pindah di Jesse yang masih terus berlari. Dengan memiliki skill parkurnya, Jesse melompat ke gedung parkir di sebelah gedung, sehingga bisa membuatnya lolos dari kejaran. We lost him! Balik lagi ke Eddie yang berpesan ke Jack kalau dia harus menjaga keluarganya Eddie. Dengan sedih, Jack mengiyakan omongan Eddie dan terus menguatkan Eddie sampai di mana Eddie menghembuskan nafas terakhirnya, guys. Pada sedih banget nih ditinggal Kang Eddie. Take care of your family. Don't worry about that. Look at me. Look at me. Oh, buddy. Hang in there. Pindah di Ghost yang ditelepon sama Sergei untuk meminta bagiannya. Tak juga itu, Sergei juga meminta ganti rugi karena dia kehilangan 2 anak buahnya. Di sini Ghost bilang kalau nanti akan dirundingkan sama tim pencuri. Tak juga itu, mereka akan bertemu sore ini di Hotel Roosevelt. Bau-bau pengkhianatan nih, guys. Sesaat waktu berlalu. Dilihatkan Jack yang lagi sedih karena ditinggalkan sahabatnya pulang ke rahmatullah. Habis itu Jack dihampiri sama atasannya. Ia bilang ke Jack bahwa Eddie akan dimakamkan dengan layak sebagai anggota polisi yang sudah gugur dalam tugas. Di sini Jack yang mendengar sangat bahagia dan akan menyampaikan ke keluarga Eddie. Setelah itu kita diperlihatkan pada saat di Hotel Roosevelt. Di sana tim pencuri lagi berunding tentang pembagian masing-masing dari mereka serta menunggu Jesse yang belum datang. Tak lama setelah itu tiba-tiba suara pintu digedor dengan keras dan ternyata itu adalah Jesse yang baru sampai karena tadi dikejar-kejar sama Pak Polisi. Dengan nafas terengah-engah,
Jesse menjelaskan kalau dia tadi dikejar saat di stasiun. Ia juga menyembunyikan uangnya di semak-semak dekat stasiun untuk bisa kabur. Tak juga itu saja, Jesse juga memberitahu kalau dia menembak seseorang polisi sampai mati. Alhasil tim pencuri menjadi gaduh tak karuan. Selanjutnya di Jack yang lagi galau karena ditinggal sahabatnya. Ia dihubungi atasannya kalau dia tahu Jack memegang uang bukti pencuriannya. Namun Jack mematikan sambungan komunikasinya karena ia ingin membalas apa yang para tim pencuri lakukan pada sahabat baiknya. Kembali ke tim pencuri, terlihat Gordon mengantar Scott untuk pergi menyimpan uang tim pencuri dengan aman. Pindah di kamar, suasana sudah sedikit tenang, namun Ghost malah memancing kata-kata yang tidak harus dikatakan, yaitu ia ingin mengambil Rachel lagi untuk dijadikan pacar. Take it easy. Hey, Jake. Can't act like we friends anymore, do we? Hey, come on, take it easy. It's not worth it. Membuat emosi Jackie melonjak naik drastis, guys. Habis itu Ghost pergi begitu saja tanpa merasa bersalah sama sekali menuju kamar mandi untuk mandi. Beberapa detik kemudian mafia Rusia sudah sampai ke lokasi yang diketuai oleh Sergei. Di situ Sergei dihubungi oleh Ghost untuk menuju ke kamar 1116 untuk mengambil uangnya. Sedangkan di kamar, tim pencuri membahas kalau mereka nanti malam akan kabur dari negeri ini. Titik kumpulnya ada di bandara. Pada saat John ingin memberitahu Ghost yang dikira mandi, tapi ternyata Ghost tidak ada di kamar mandi. Beberangan itu ada serangan kejutan dari luar, yaitu si para mafia Rusia. Di sini, Aji terkena tembakan yang cukup parah. Ia memilih berkorban untuk mengulur waktu agar teman-temannya bisa kabur dari sini. Akan tetapi, tim pencuri bukan orang-orang yang licik dan munafik seperti Ghost. Mereka tidak terima karena Aji dibunuh, sehingga mereka memutuskan untuk perang sampai titik darah penghabisan. Setelah semuanya selesai, tim pencurilah yang menang. Mereka mendatangi Aji yang sudah terbujur kaku menghadap sang ilahi. Di sini, tim pencuri sangat sedih karena ditinggal Aji. Dengan terpaksa, tim pencuri meninggalkan Aji di sini, guys, karena para polisi sudah datang ke tempat ini. Mereka semua berpamitan masing-masing dan akan bertemu nanti malam di bandara. That's why they gave him the dispatch. I know. See you at the airport. Waktu berjalan dengan cepat. Malam harinya di bar milik Rachel, Jackie dan Jesse ke sana mencari Rachel. Akan tetapi Rachel sudah tiada karena diduga dibunuh oleh Ghost. Tak lama para polisi datang ke situ karena sudah tahu soal Jackie dan Jesse yang terlibat atas pencurian. Pindah di tempat lain, terlihat Jack yang mau menyelidiki tentang apartemennya Gordon. Akan tetapi, di sana tidak ada orang sama sekali. Kembali lagi di dua saudara. Mereka berdua lagi siap-siap mau baku hantam melawan polisi yang sudah menunggunya di luar. Sebelum itu, mereka berdua bermaaf-maafan terlebih dahulu sebelum melakukan baku hantam sampai titik darah penghabisan. Tanpa membuang banyak waktu, dua saudara ini langsung tancap gas. Namun sungguh sayang, inilah akhir dari dua saudara Jackie dan Jesse, guys. Sungguh malang sekali nasib mereka. Pindah di Gordon yang mau masuk untuk siap-siap pergi dari negara ini.
Akan tetapi, ia merasa ada yang janggal kalau kamarnya lagi disusupi seseorang. Benar saja ketika Jack yang ada di dalam, dia ngeh kalau ada orang di depan. Ia segera mendekati pintu. Lalu apa yang terjadi? Di depan sudah kosong. Ternyata Gordon sudah ada di parkiran. Di sana kebetulan ada Naomi yang sudah menunggunya. Alhasil, Gordon dengan cepat membawa Naomi pergi dari sini. Tepat ketika Jack keluar dari gedung apartemen, ia melihat mobil Gordon melintas. Tanpa membuang banyak waktu, Jack mengejar mobil Gordon. Tak lama, Gordon ditelepon sama John. Ia diberitahu bahwa Ghost pasti merencanakan sesuatu karena Ghost terkenal sangat licik. John percaya bahwa kejadian tadi sore adalah rencana Ghost untuk menguasai semua uangnya. Akan tetapi, uangnya dibawa oleh Scott. Alhasil, Scott lah yang lagi dalam bahaya. John memberitahu akan menyusul Scott. Takutnya Scott terjadi apa-apa. Gordon juga mencoba menghubungi Scott, namun Scott masih menerima panggilan dari orang lain. Alhasil, Scott nggak bisa dihubungi. Talk to me. I'm almost to the job. He wouldn't. Unless I'm on my way. I'm right behind you. Let's go pick up. Benar saja, baru saja diomongin. Secara tiba-tiba, Ghost dengan dingin menghabisi Scott dan ajudannya, lalu lekas pergi membawa uangnya. Pada saat baru 5 langkah keluar dari jet, Ghost dihadang sama Gordon. Ia sangat gedek sama kelakuan Ghost yang sangat licik sekali. Di sini Jack juga muncul, ingin menangkap mereka serta mengambil uangnya juga. Alhasil mereka bertiga adu bacot sampai di mana terjadi seperti ini. Me back there and die like I was. Call Ghost. You gonna Whip quiet? it. Drop it. Police. This. Better listen to him, Between cop. me and him, if you see. Mereka bertiga adu tembak, menyisakan Ghost yang masih bertahan berdiri. Kemudian Ghost mengeluarkan unek-uneknya kalau dia sangat kesal sama tim pencuri. Disebabkan dia dikeluarkan dari tim, pacarnya diambil, bahkan uangnya juga mau diambil. Dari sini kita tahu Ghost melakukan ini ada penyebabnya guys, yaitu balas dendam. Akan tetapi sebelum semuanya itu terjadi, tiba-tiba This shit went too fast. John lebih dulu menembak Ghost, lalu segera pergi dari sini, meninggalkan Jack dan Ghost. Dan film pun tamat. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini, dalam dunia para pencuri, musuh terbesar bukanlah polisi yang mengejarmu dari depan. Musuh paling mematikan adalah mantan sahabat yang berjalan di belakangmu, menunggu momentum tepat untuk merebut segalanya. Kisah ini adalah cermin, bukan tuntunan. Menjadi thugs mungkin terlihat hebat di layar kaca. Namun di dunia nyata, membangun reputasi lewat jalur kriminal hanya akan menghancurkan masa depan dan orang-orang yang Anda cintai. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harus mewakili jajaran yang bertugas, pamit undur diri. Kadal buntung, endok emak bunder-bunder. Cekap. Jangan lupa subscribe ya guys.